Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang mekanika tanah, cara mengklasifikasikan tanah. Oke, nama saya Arif Satya Maulana dengan nomor induk mahasiswa 051 0019 00019. Oke, kita lanjutin aja. Tanah merupakan bagian terpenting dalam suatu konstruksi seperti bangunan, jalan, dan beban lalu lintas, karena tanah mempunyai fungsi sebagai penyangga konstruksi. Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas atau loose yang terletak di atas batuan dasar atau bedrock. Dalam perencanaan suatu konstruksi harus dilakukan penyelidikan terhadap klasifikasi tanah, terutama sifat-sifat tanah yang mempengaruhi daya dukung tanah dalam menahan beban konstruksi yang ada di atasnya. Nah, di sini ada 3 cara untuk mengklasifikasikan tanah. Yang pertama itu klasifikasi USDA atau United States Department of Agriculture. Yang kedua itu ada klasifikasi AASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. Yang ketiga itu ada klasifikasi USCS atau Unified Soil Classification System. Nah, selanjutnya ada tujuan klasifikasi tanah. Jadi tujuan dari klasifikasi tanah ini terutama dalam bidang konstruksi adalah yang pertama menyusun pengetahuan tentang tanah secara sistematis. Yang kedua mengetahui hubungan masing-masing individu tanah satu sama lain. Yang ketiga memudahkan mengingat sifat-sifat tanah. Yang keempat mengelompokkan tanah untuk tujuan-tujuan yang lebih praktis dalam hal memprediksi sifat-sifat tanah, memprediksi produktivitas tanah, menentukan areal-areal untuk penelitian, atau kemungkinan ekstrapolasi hasil penelitian di suatu tempat. Nah, yang selanjutnya kita akan menggunakan klasifikasi tanah menurut USCS. Jadi sistem ini paling banyak digunakan pada hasil percobaan di laboratorium. USCS Unified Soil Classification System dikembangkan oleh Kassagan selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1969. Sistem ini diadopsi oleh ASTM sebagai metode klasifikasi tanah. ASTM E nomor 2487. Nah, jadi di dalam klasifikasi tanah menurut USCS ini tanah dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada tanah kasar. Tanah kasar itu tanah dengan syarat kurang dari 50% tanah lolos melalui saringan nomor 200. Nah, kelompok ini dimulai dengan simbol awal G atau S. G itu singkatan dari gravel atau kerikil, dan S itu singkatan dari sand atau pasir, atau bisa juga tanah berpasir. Yang kedua itu adalah tanah halus. Tanah halus adalah tanah dengan 50% atau lebih dapat melalui saringan nomor 200. Simbol kelompok ini dimulai dengan prefiks dari M yang merupakan singkatan dari lumpur anorganik, dan C atau lanau anorganik, atau O untuk lumpur dan lanau organik. Simbol PT digunakan untuk gambut, tanah kotoran, dan tanah lain yang kadar organiknya tinggi. Nah, selanjutnya ini kita lihat ada tabel klasifikasi dari USCS. Nah, tabel klasifikasi dari USCS ini adalah yang digunakan untuk kita menentukan apakah tanah itu tanah GW atau GP atau GM atau GC dan seterusnya. Jadi dari tabel ini membantu kita untuk menentukan suatu tanah itu masuk ke kelompok yang mana. Di dalam tabel ini terdiri dari tanah ini dibagi menjadi 2, yang lolos dari saringan nomor 200 atau tidak. Habis itu ada juga di sini garis Attenborough, PI, nama jenisnya juga ada, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah tabel indeks plastisitas. Tabel indeks plastisitas ini tabel yang dapat membantu kita untuk menentukan suatu klasifikasi tanah. Tabel indeks plastisitas ini ada 2. Di sini ada liquid limit, ini di garis X, dan plastic
indeks atau indeks plastisitas atau PI. Ini ada di Y. Nah, yang dua ini kita pakai buat membantu kita menentukan suatu tanah. Indeks plastisitas ini rumusnya ada LL dikurang PL. LL itu liquid limit dikurang PL plastic limit, berguna untuk membantu dalam menentukan suatu klasifikasi tanah. Oke, lanjut. Kita lanjut saja ke contoh soal. Contoh soal klasifikasi tanah. Diketahui tanah lolos dari beberapa nomor saringan berikut ini. Yang A lolos saringan nomor 4, 85%. Yang B lolos saringan nomor 10, 72%. Yang C lolos saringan nomor 40, 60%. Yang D lolos saringan nomor 200, 48%. Konsistensi tanah sebagai berikut. Yang A batas cair liquid limit 34%. Yang B batas plastisi limit 16%. Nah, step yang pertama, tentukan nilai lolos saringan nomor 200. Jadi pada data di atas nilai sampel menunjukkan 48%. Jadi kita lihat dulu nih nomor 200 ya di sini berapa? Di sini kan nomor 200 nya itu 48%. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabelnya. Tanah berbutir halus 50% atau lebih lolos saringan nomor 200. Tanah berbutir kasar 50%, butiran tertahan saringan. Nah, karena yang ini itu cuma yang lolos saringan cuma 48%, otomatis dia tanah berbutir kasar, maka data termasuk tanah berbutir kasar. Nah, setelah step 1, selanjutnya step 2. Step 2 itu tentukan nilai lolos saringan nomor 4. Nah, sekarang kita lihat saringan nomor 4. Nomor 4 itu 85%. Jadi pasir lebih dari 50%, fraksi kasar lolos saringan nomor 4. Atau kerikil 50% atau lebih dari fraksi kasar tertahan saringan nomor 4. Jadi karena di sini lolos saringan nomor 4 nya 85%, maka dia termasuk pasir, tanah pasir. Step yang ketiga yaitu tentukan nilai saringan nomor 200 lagi. Jadi step nomor 3 ini kurang lebih sama kayak nomor 1, cuma kita pakai tabelnya yang berbeda. Kalau nomor 1 kita pakai tabel yang pertama, sekarang kita pakai tabel yang ini. Kalau nomor 1 kita pakai tabel yang ini, sekarang kita pakai tabel yang ini, nomor 6 itu. Nah, lanjut. Habis itu sekarang kita pakai tabel nomor 6. Tentukan nilai saringan nomor 200. Nilai saringan nomor 200 ya kan di sini 48%. Nah, di sini ada klasifikasi berdasarkan presentasi butiran halus. Kurang dari 5% lolos saringan nomor 200, GM, GP, SW, SP. Kalau lebih dari 12% lolos saringan nomor 200, GM, GC, SM, SC. Atau 5% sampai 12% lolos saringan nomor 200. Batasan klasifikasi yang mempunyai simpul double. Jadi di sini kan kita lihat nih, kalau misalkan lolos saringan nomor 200 nya 48%, otomatis kan dia itu lebih dari 12%. Jadi maka data adalah GM, GC, SM, SC. Nah, namun karena data menunjukkan tanah pasir, maka hanya SM dan SC. Jadi karena data hanya menunjukkan tanah pasir itu maksudnya kayak gini. Jadi dia bisa GM, bisa GC, bisa SM, bisa SC. Namun karena di step kedua tadi dia itu ternyata lolos dari saringannya lebih dari 50%, maka sisanya tinggal yang ini, yang SM dan SC gitu. Oke, lanjut ke step 4. Step 4 ini selanjutnya hitung nilai plastisitas LL dikurang PL. LL-nya kita dapat di sini 34, PL-nya itu kita dapat di sini 16. Berarti nilai plastisitasnya 18. Nah, selanjutnya kita tarik garis. Tadi kita dapat LL liquid limitnya itu ada 34. 34 itu ada di sini 34, dan PL-nya itu kita dapat di sini nilai plastisitasnya 18. 18 itu ada di sini 18. Kita tarik garis. Jadi sekitar di sini.
Nah, setelah kita tarik garis, nah kita dapat nih titik berada di atas garis A. Ini garis A. Jadi karena titiknya berada di atas garis A, otomatis dia adalah SC. Gitu caranya. Kalau misalkan dia di bawah garis A, otomatis dia adalah SM. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.